Berarti kita dalam hidup harus punya keunggulan. Harus paling tinggi. Apa nih keunggulan kita? Oh, keunggulan kita nih dibanding teman-temannya yang lain adalah aku jago menggambar misalkan. Ya. Oh, keunggulan kita, aku hafalannya paling banyak, hafalan Al-Qur'annya. Oh, jadi kita harus punya keunggulan masing-masing. Oh, keunggulan aku bisa baca Quran dengan baik. Nah, itu. Jadi kita harus punya keunggulan. Aku jago dalam hal komputer. Nah, itu kita harus punya keunggulan masing-masing ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketika produknya siapa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-temanku sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu lagi di kali yang kedua ini ya. Tadi kalian sudah menentukan nama kelas kalian masing-masing. Aku kasih apresiasi. Kalian aktif, bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan nama ini selama setahun ke depan kalian bisa merasa bangga dengan kelas kalian ya. Supaya selama setahun ini kalian bisa semangat belajarnya walaupun dari rumah ya. Insya Allah dalam morning talk kali ini Pak Saiful, kalau kemarin kalian sudah menyimak tentang morning talk tentang kisah sahabat ya, ada sahabat Ali dan sahabat yang satunya yang kemarin disampaikan oleh Bu Wulan. Kali ini Pak Saiful akan mencoba kita belajar dari apa yang Allah ciptakan dalam tubuh kita, dalam diri kita, yaitu yang sering kita gunakan, tangan. Tadi kalian bisa menggunakan tangan untuk memberikan raise your hand, kemudian untuk memberikan jempol. Nah, ternyata Allah memberikan kita tangan ini, ada berapa jari? Ada 5 jari ya. Ada 5 jari. Kalian bisa memberikan jempol. Ini tandanya apa? Tandanya bagus. Tandanya suka, like ya gitu. Tandanya berarti kita bisa memberikan apresiasi. Di dalam hidup ini kita harus memberikan apresiasi kepada orang lain, menghargai orang lain, menghargai yang sedang berbicara. Dengan menghargainya seperti apa? Menghargai orang yang berbicara dengan ketika orang berbicara kita mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Berarti jempol ini adalah kita harus menghargai orang lain. Talk good, like gitu ya, menghargai. Kemudian Allah menciptakan juga di samping jempol ini ada telunjuk. Telunjuk ini kalau kita seperti ini berarti kita harus fokus ya. Telunjuk ini tandanya kita harus fokus. Jadi dalam hidup harus fokus, harus punya tujuan. Tujuan kita mau kemana nih SD 5? Nah, berarti kita harus punya tujuan, harus fokus. Ya. Jadi kalau punya tujuan akan fokus mencapai tujuan tersebut. Tujuan hidup kita fokus mencari surga, mencari ridhonya Allah. Nah, kalau tujuan hidup. Tapi tujuan di SD 5 misalkan tujuan breakdown-nya kalian ingin mencapai mandiri dalam belajar. Di kelas 5 ini harus lebih mandiri lagi. Persingkat aja, jari yang ketiga adalah, nah, aku tunjukkan 3 jari. Jari yang tengah ini kita sebut jari tengah. Lihat, kalau kita lihat jari tengah ini paling tinggi ya. Tuh, jari tengah ini paling tinggi. Ya, ya. Ya. Kalau jari tengah paling tinggi, berarti kita dalam hidup harus punya keunggulan. Harus paling tinggi. Apa nih keunggulan kita? Oh, keunggulan kita nih dibanding teman-temannya yang lain adalah aku jago menggambar misalkan. Ya. Oh, keunggulan kita, aku hafalannya paling banyak, hafalan Al-Qur'annya. Oh, jadi kita harus punya keunggulan masing-masing. Oh, keunggulan aku bisa baca Quran dengan baik. Nah, itu. Jadi kita harus punya keunggulan. Aku jago dalam hal komputer.
Nah, itu kita harus punya keunggulan masing-masing ya. Itu jari tengah. Lebih tinggi, berarti punya keunggulan dalam diri. Kemudian yang keempat. Disebutnya yang keempat apa? Jari apa? Jari manis. Ya, kita menyebutnya jari manis. Berarti dalam hidup kita harus bersikap manis terhadap orang lain, terhadap siapa aja. Senyum. Senyum adalah ibadah. Ya. Jadi kenapa ini disebut jari manis? Karena kita harus bersikap manis, harus senyum terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman. Harus manis. Senyum, baik, ramah. Ya. Karena salah satu ciri orang Indonesia ramah-ramah katanya. Orangnya ramah-ramah. Jadi kita harus bangga dengan orang Indonesia, harus bangga dengan orang Muslim. Karena Muslim senyumnya aja ibadah. Yang terakhir, jari kelingking. Jari kelingking, kalau dibandingkan dengan 4 jari lainnya, kelingking ini paling kecil, paling imut. Kalau kalian kelingkingnya besar, oh berarti lagi bengkak, lagi sakit. Gitu ya. Jadi kelingkingnya paling kecil. Nah, tapi walaupun paling kecil, ini sangat bermanfaat, banyak gunanya. Ya. Jadi kita tetap terhadap orang yang lebih kecil, orang yang lebih susah dari kita, orang yang lebih, misalkan dalam hal belajar di kelas, ada yang nggak bisa matematika, kita harus sayang, kita harus bantu mereka. Ya, ketika kita hidup bertetangga, ada yang membutuhkan, kita harus bantu. Jadi kita harus peduli terhadap orang yang lebih susah, lebih kecil. Lebih kecil tuh misalkan adik kita, jangan digalakin adik kita, disayang. Ya, di sekolah adiknya siapa? Adik kelas, disayang, jangan digalakin. Ya, dibantu. Kita saling bantu membantu. Baik ya. Jempol, aku ulangi lagi sekali lagi, jempol kita harus memberikan apresiasi terhadap orang lain. Yang kedua, harus fokus. Yang ketiga, kita harus memiliki keunggulan yang diunggulkan. Keempat, kita harus bersikap ramah terhadap yang lain. Ketiga, kita harus peduli terhadap yang lebih kecil. Itu aja mungkin yang Pak Saiful sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kita akan Bibi, apanya?